Halo adik-adik serta didik kelas 9, bertemu lagi bersama Sir Edmund Yuli dalam mata pelajaran matematika dengan materi bilangan berpangkat. Sebelum kita masuk pada materi, Sir akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, mengidentifikasi basis dan eksponen. Kedua, menuliskan perpangkatan. Ketiga, menghitung nilai perpangkatan basis negatif, bulat, dan desimal. Dan yang keempat, menentukan hasil operasi yang melibatkan perpangkatan. Nah, dalam memahami konsep bilangan berpangkat, mari kita melakukan percobaan dengan menggunakan satu lembar kertas origami dan gunting. Ya, kertas origami dan gunting salah satu contoh ya kita memahami konsep bilangan berpangkat. Mari kita mulai. Ya, pada gambar ini kita memiliki kertas origami yang masih utuh ya, jadi belum diapa-apakan. Nah, kertas origami yang utuh ini kemudian kita gunting ya. Kita gunting berdasarkan sumbu simetri ya atau sumbu lipatnya. Nah, kita gunting berdasarkan sumbu simetri yang garis putus-putus ini. Nah, banyak kertas pengguntingan pertama menjadi dua bagian yang sama besar. Jadi 1, 2 ya. Jadi guntingan ke-1 ya membuat kertas origami ini menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, dua bagian yang sama besar ini kemudian kita tumpuk ya. Kita tumpuk, kemudian kita gunting lagi, cari sumbu simetrisnya, kemudian kita gunting ya. Ini visualisasinya. Dan banyak kertas pengguntingan kedua yaitu 1, 2, 3, dan 4. Jadi ada 4 bagian yang sama besar. Kemudian kita lanjut. 4 bagian yang sama besar ini kemudian kita tumpuk lagi dan cari sumbu simetrisnya. Kemudian kita gunting. Ya, visualisasinya seperti ini. Dan banyak kertas pada pengguntingan ketiga ini yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 bagian kertas origami yang sama besar. Dan pengguntingan selanjutnya coba kalian lakukan di rumah ya. Kalau pengguntingan keempat kira-kira dapat hasilnya berapa? Ya. Nah, apa yang kita peroleh dari percobaan tadi? Yang pertama, banyak kertas hasil pengguntingan kedua adalah 2 kali lipat dari banyak kertas hasil pengguntingan ke-1. Kemudian, banyak kertas hasil pengguntingan ketiga adalah 2 kali lipat dari banyak kertas hasil pengguntingan kedua, dan seterusnya. Dan yang terakhir, percobaan tersebut merupakan perpangkatan 2, karena perkalian berulang dari bilangan 2 sebanyak 3 kali. Nah, definisi untuk bilangan berpangkat, jadi perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bentuk umum dari perpangkatan adalah A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali dan seterusnya dikali A, di mana A ini sebanyak N dengan N bilangan bulat positif ya. Kita masih belajar N-nya bilangan bulat positif ya. Kita masuk ke contoh. Di sini ada contoh. Contoh perpangkatan 2 seperti di bawah ini. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5 adalah perpangkatan 2. Jadi 2 pangkat 5 adalah perpangkatan 2. Nah, lihat di sini 2 disebut sebagai bilangan pokok atau basis. Bilangan pokok atau basis, sedangkan 5 sebagai pangkat atau eksponen. 5 pangkat atau eksponen. Jadi 2 ini disebut
basis atau bilangan pokok, sementara yang bilangannya agak ke atas itu disebut sebagai pangkat atau eksponen. Kita masuk ke contoh pertama. Nah, di sini ada soal, nyatakan perkalian berikut dalam perpangkatan. Jadi kita akan membuat soal ini. Jadi soal di sini negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dalam bentuk perpangkatan. Kita lihat di sini basis dari soal yang pertama ini di bagian A adalah negatif 2. Jadi bilangan pokoknya atau basisnya adalah negatif 2. Kemudian kita lihat untuk perpangkatannya atau eksponennya, kita lihat negatif 2 ini berapa kali berulang. Jadi ada 1, 2, 3. Oh, ternyata negatif 2 ini berulang sebanyak 3 kali. Jadi kita akan menuliskan negatif 2 dipangkatkan 3. Kita lanjut. Ya, di sini ada bilangan 3. Oh, berarti basisnya adalah 3. Kemudian kita lihat untuk perpangkatannya, untuk pangkatnya ada berapa kali ini bilangan 3 ini berulang. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4. Oh, berarti perpangkatannya ini adalah 3 pangkat 4 ya, karena 3 ini berulang sebanyak 4 kali ya. Kita lanjut contoh kedua. Nyatakan perpangkatan negatif 0,3 pangkat 2 dan 0,3 pangkat 2 dalam bentuk bilangan biasa. Ya, kita akan tulis ya. Kita tulis soal yang pertama adalah negatif 0,3 pangkat 2. Ingat ya, ini negatif 0,3 ini ada dalam tanda kurung. Negatif 0,3 kita tulis kembali pangkat 2 sama dengan, jadi negatif 0,3 pangkat 2 ini kita jabarkan. Kalau pangkat 2 berarti berulangnya sebanyak 2 kali dikali negatif 0,3 ya. Kemudian kita ingat kembali ya, kalau bilangan negatif ya dikalikan dengan bilangan negatif, hasilnya adalah bilangan positif. Berarti hasil di bawah ini harusnya bilangan positif. Negatif 0,3 dikali negatif 0,3 hasilnya adalah positif 0,9. Kemudian kita lanjut ke soal yang ini. 0,3 pangkat 2 itu sama dengan, kita jabarkan lagi, 0,3 dikali 0,3 sama dengan 0,9 ya. Kita lihat di sini, kalau pangkatnya genap, kalau pangkatnya bilangan genap, bilangan yang negatif kalau dipangkatkan dengan bilangan yang genap hasilnya akan dapat bilangan yang positif. Oke, bagaimana kalau pangkatnya ganjil? Kita lanjut ke contoh ketiga. Nah, di contoh ketiga ini nyatakan perpangkatan negatif 0,3 pangkat 3 dan 0,3 pangkat 3 dalam bentuk bilangan biasa. Nah, kita tulis lagi soalnya. Yang pertama ini negatif 0,3 pangkat 3 kita jabarkan ya. Negatif 0,3 dikali negatif 0,3 dikali negatif 0,3. Ya, negatif 0,3-nya sebanyak 3 kali karena pangkat di sini adalah pangkat 3. Oke, sekarang kita jabarkan satu-satu. Kita kalikan dulu ya. Negatif
Jadi dari sini kita jabarkan negatif 0,3 dikali negatif 0,3. Hasilnya kalau negatif dikali negatif jadi positif, bilangan positif. Kemudian kita kalikan dengan negatif 0,3. Ya, positif dikali negatif hasilnya akan jadi bilangan yang negatif, negatif 0,27. Kemudian kita masuk ke soal yang ini. 0,3 dipangkatkan 3 berarti 0,3 dikali 0,3 dikali 0,3 hasilnya 0,9 dikali 0,3 sama dengan 0,27. Oke, kita lanjut di contoh keempat. Nyatakan perpakatan negatif 4 pangkat 2 dan negatif 4 pangkat 2 dalam bentuk bilangan biasa. Kita lihat ya, di sini negatif 4 pangkat 2 sama dengan negatif. Kita di soal pertama ini tidak dikurung ya, negatif 4-nya. Berarti kita tulis seperti ini, hanya 4-nya yang dipangkatkan 2. Yang bilangan negatif ini tidak. Negatif 4 dikali 4 sama dengan, berarti 4 dikali 4 hasilnya 16. Nah, berbeda halnya dengan negatif 4 dipangkatkan 2. Jadi negatif 4 ini ada dalam tanda kurung. Kita kalikan negatif 4 dikali negatif 4 sama dengan 16. Karena bilangan negatif dikali bilangan negatif hasilnya positif. Berbeda dengan ini ya. Kita lanjut di contoh kelima. Tuliskan bilangan 64 dalam perpangkatan dengan basis 4. Jadi kita tuliskan dulu bilangannya akan kita cari adalah 64. Kemudian kita akan jabarkan 64 ini dengan basis 4. Karena kita sudah mengetahui basisnya 4, kita tulis saja 4. Berarti 4 dikali 4, kita akan cari ya sampai dapat 64. 4 dikali 4 hasilnya adalah 16. Oh, berarti belum 64. Kemudian dikali lagi 4. 4 dikali 4 hasilnya 16. Kemudian dikali 4 hasilnya 64. Oh, ternyata 4 dikali 4 dikali 4 hasilnya 64. Kita bisa menuliskan basis atau bilangan pokoknya 4. Kemudian eksponennya adalah sebanyak 1, 2, 3. Berarti pangkatnya adalah 3 atau eksponen. Kita lanjut. Di contoh 6, tentukan hasil operasi dari 9 bahagi 3 dikali 4 pangkat 3. Nah, kita tulis dulu 9 dibahagi 3 dikali 4 pangkat 3 sama dengan 9 bahagi 3, 4 pangkat 3 ini kita cari hasilnya adalah 64. Kemudian kita hitungnya dari depan karena ini ada pembagian sama perkalian. Kita pilih saja mulai dari depan, dari kiri ke kanan ya. 9 bahagi 3 hasilnya 3 dikali 64. Kemudian 3 dikali 64 hasilnya 192. Nah, untuk tugas kita di pertemuan ini ada 2. Yang pertama, tuliskan bilangan 64 dalam perpangkatan dengan basis 2. Kemudian nomor 2, tentukan hasil dari negatif 1/4 pangkat 3 dikali 3. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan see you.